Hari wisuda SMA. Ratna, siswa kebanggaan, melarang ibunya datang. Malu. Tapi saat nama Ratna dipanggil, sesosok wanita muncul membawa koper lusuh. Semua terkejut. Apa isinya? Angin bulan Juni yang sejuk mengelus lembut dedaunan pohon trembesi di sepanjang jalan menuju SMA Nusa Bangsa. Cahaya matahari pagi menelusup di antara celah-celah gedung tinggi, memantulkan kilau di kaca jendela yang bersih. Di sanalah Ratna berdiri di gerbang megah sekolahnya, memandangi keramaian siswa-siswi yang berlalu lalang dengan seragam rapi dan tas bermerek. Senyum tipis terukir di bibirnya, bukan karena kegembiraan semata, melainkan campuran antara rasa bangga yang menggebu dan sebuah kecemasan samar yang selalu bersembunyi di sudut hatinya. Ratna adalah kebanggaan SMA Nusa Bangsa. Namanya selalu bertengger di puncak daftar siswa berprestasi. Medali-medali kejuaraan Olimpiade Sains dan debat berjejer rapi di lemari kaca sekolah. Ia cerdas, ambisius, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Teman-teman dan guru-guru selalu memujinya, melihatnya sebagai cikal bakal pemimpin masa depan. Seorang calon penerus bangsa yang akan membawa nama baik alma mater. Ratna menikmati pujian itu, merasa di atas angin, seolah dunia berpihak padanya. Namun, ada satu hal yang selalu ia jaga rapat-rapat, sebuah rahasia yang ia takuti akan meruntuhkan seluruh citra sempurna yang telah ia bangun. Pulang dari sekolah, Ratna tidak langsung menuju rumah yang nyaman dengan taman bunga dan pagar tinggi seperti teman-temannya. Ia menaiki bus kota yang sesak, melewati jalanan padat, hingga tiba di sebuah gang sempit yang berliku. Di sanalah, di ujung gang itu, berdiri, rumah sederhana berukuran tak seberapa, yang sebagian besar dindingnya terbuat dari triplek dan sisa-sisa kayu bekas. Aroma sampah yang samar-samar, bercampur bau masakan sederhana, selalu menyambutnya. Inilah rumah Ratna, tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya, di luar bayang-bayang kemewahan sekolah. Di rumah itu, Ibu Ratna menantinya. Namanya Bu Lastri, seorang wanita paruh baya dengan kulit yang menghitam karena sengatan matahari dan telapak tangan yang kasar karena bekerja. Sejak suaminya meninggal belasan tahun lalu, Bu Lastri banting tulang seorang diri membiayai hidup mereka, terutama pendidikan. Ratna, pekerjaannya? Pemulung. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Bu Lastri sudah keluar rumah, menyusuri jalanan kota dengan gerobak reotnya, mengais rezeki dari tumpukan sampah yang dibuang orang. Botol plastik, kardus, kaleng bekas, semua menjadi sumber harapan baginya. "Assalamualaikum, Bu," sapa Ratna lirih saat masuk. Bu Lastri menoleh dari dapur kecilnya, senyum merekah di wajah lelahnya. "Waalaikumsalam, Nak. Sudah pulang? Bagaimana sekolahmu hari ini, Nak?" Suaranya lembut, penuh kehangatan. "Baik, Bu. Hari ini ada pengumuman tentang persiapan wisuda," jawab Ratna. Nada suaranya sedikit berubah. Bu Lastri mengangguk, mendekat, dan membelai rambut putrinya. "Syukurlah. Kau pasti senang ya? Sebentar lagi kan kau lulus. Ibu bangga sekali padamu." Ratna tersenyum kaku. Ia tahu ibunya benar-benar bangga. Tapi kata wisuda itu justru memicu alarm di kepalanya. Pesta kelulusan akbar di gedung mewah, dengan ratusan orang tua murid yang datang, mengenakan pakaian terbaik mereka. Bagaimana jika ibunya datang? Bagaimana jika teman-temannya melihat Bu Lastri dengan tangan kasarnya dan aroma samar yang kadang menempel di pakaiannya? Rasa malu itu, meski ia benci mengakuinya, selalu datang menghantui. Malam itu, di kamar kecilnya yang hanya muat satu kasur dan meja belajar, Ratna merenung. Ia melihat tumpukan buku pelajaran dan sertifikat penghargaan di atas mejanya. Setiap lembar nilai A, setiap piala yang ia dapat, semua adalah hasil dari pengorbanan ibunya. Ia tahu itu. Ia tidak buta. Ia melihat bagaimana ibunya seringkali menahan lapar agar ia bisa makan. Ia melihat bagaimana ibunya membeli buku-buku mahal yang ia butuhkan dengan menunda membeli pakaian baru untuk dirinya sendiri. Hatinya mencelos setiap kali melihat lecet di tangan ibunya atau punggung ibunya yang membungkuk karena beban gerobak. Namun, di sisi lain,
bayangan wajah sombong teman-temannya yang kaya raya, cibiran sinis mereka, dan bisik-bisik yang meremehkan terasa lebih menakutkan. Pernah sekali saat ia SMA tingkat pertama, ada teman yang secara tidak sengaja melihat ibunya sedang memilah sampah di dekat sekolah. Besoknya, ia mendengar bisik-bisik, "Itu ibunya Ratna ya? Yang pintar itu? Kok pemulung?" Meskipun bisikan itu tidak langsung ditujukan padanya, rasanya seperti ribuan jarum menusuk hatinya. Sejak itu, Ratna bertekad untuk tidak pernah lagi membiarkan hal itu terjadi. Ia akan melindungi dirinya dari stigma itu, bahkan jika harus mengorbankan perasaan ibunya. "Wisuda itu? Hanya formalitas kan, Bu?" tanya Ratna pelan saat sarapan. Pagi berikutnya, Bu Lastri yang sedang menyiapkan nasi dan tempe goreng menoleh. "Formalitas bagaimana, Nah? Itu momen penting. Kau akan diwisuda, memakai toga. Ibu ingin sekali melihatmu di sana." Ada binar harapan di mata tua itu. Ratna pura-pura sibuk mengaduk tehnya. "Ya, penting sih, Bu. Tapi, kan, biasanya kalau wisuda SMA itu tidak seramai wisuda kuliah. Kata teman-teman, yang boleh masuk aula itu hanya siswa dan guru. Orang tua hanya bisa menunggu di luar atau melihat dari layar besar." Ia berbohong. Jujur, ia merasa jijik pada dirinya sendiri saat mengucapkan kata-kata itu. Namun, demi ketenangan batinnya, ia merasa terpaksa. Bu Lastri terdiam sejenak. Binar di matanya sedikit meredup. "Begitukah? Kalau begitu, tidak apa-apa, Nak. Asal kau senang, asal kau bahagia, Ibu akan selalu mendukungmu dari sini. Nanti kau ceritakan saja semua yang terjadi, ya?" Senyumnya kembali merekah, meski kali ini terlihat sedikit dipaksakan. Ia tidak ingin Ratna merasakan kekecewaannya. Ia hanya ingin putrinya bahagia. Mendengar respons ibunya, hati Ratna diliputi dua perasaan yang kontras, lega dan rasa bersalah. Lega karena ibunya tidak akan datang, dan ia aman dari tatapan merendahkan. Bersalah karena ia tahu, ia telah menyakiti hati seorang wanita yang telah mengorbankan segalanya demi dirinya. Sebuah janji tak terucapkan terbentuk di benaknya. Ia akan membuat ibunya bangga dengan caranya sendiri setelah wisuda ini. Ia akan membalas semua pengorbanan ibunya. Namun, ia tidak tahu, takdir memiliki rencana yang jauh lebih besar dan akan mengajarkan kepadanya makna sebenarnya dari kebanggaan dan kasih sayang. Rasa cemas awal itu kini berubah menjadi bom waktu yang siap meledak. Pagi-pagi di SMA Nusa Bangsa selalu ramai dengan gemuruh tawa dan obrolan ceria para siswa. Mereka datang dengan mobil mewah, diantar oleh sopir pribadi, atau turun dari taksi daring dengan ponsel terbaru di tangan. Pakaian mereka rapi, rambut tertata apik, dan aroma parfum mahal memenuhi koridor. Ratna, dengan seragam yang selalu bersih dan disetrika rapi, berusaha membaur sempurna. Ia pandai bergaul, mudah akrab, dan selalu punya topik pembicaraan yang menarik. Entah tentang pelajaran, tren terbaru, atau film yang sedang populer. Tidak ada satupun teman yang menyangka bahwa kehidupannya di luar gerbang sekolah begitu jauh berbeda. Sahabat terdekat Ratna adalah Kirana dan Dion. Kirana, gadis periang dengan senyum menawan, selalu menjadi pendengar setia. Ia berasal dari keluarga pengusaha sukses, namun tidak pernah memamerkan kekayaannya. Dion, cowok cerdas dengan kacamata tebal, adalah saingan sekaligus kawan diskusi Ratna dalam pelajaran. Mereka bertiga sering menghabiskan waktu bersama di kantin sekolah, membahas materi pelajaran atau merencanakan studi kelompok. "Ratna, persiapan wisuda bagaimana?" tanya Kirana suatu siang saat mereka sedang menyantap bekal di meja pojok kantin. "Kamu kan peraih nilai tertinggi, pasti bakal jadi bintangnya nanti." Ratna tersenyum tipis. Biasa saja Kirana. Aku hanya ingin semuanya lancar." Ia menghindari tatapan Kirana, mengalihkan perhatiannya pada buku di depannya. "Iya, tapi ini kan momen besar, Ratna," timpal Dion sambil mengunyah keripik. "Orang tuamu pasti bangga sekali." Orang tua Kirana sudah siap dengan kamera tercanggih mereka, katanya mau merekam setiap detiknya. Mendengar itu, jantung Ratna berdesir tak nyaman.
Ia meneguk air mineralnya cepat-cepat. Oh iya, tentu saja. Ibuku juga pasti bangga. Tapi, untuk wisuda SMA, orang tua tidak diizinkan masuk ke aula utama. Hanya siswa dan guru. Ini kan bukan seperti wisuda kuliah. Ia mengulang kebohongan yang sama, kali ini dengan nada yang lebih meyakinkan, seolah ia benar-benar mengetahui aturan tersebut. Kirana mengernyitkan dahi. Benarkah? Perasaan tahun lalu kakak kelasku wisuda, orang tuanya boleh masuk deh. Aku melihat fotonya di Instagram. Ratna buru-buru menjawab, mungkin ada perubahan peraturan, Kirana. Sekolah kita kan sering memperbarui aturan. Ia mencoba terdengar santai, meskipun dalam hati ia cemas Kirana akan menggali lebih dalam. Dion tidak terlalu peduli dengan detail wisuda, ia lebih tertarik pada hasil ujian akhir. Pokoknya kamu harus tampil prima, Ratna. Jangan sampai kalah sama si Kevin. Kevin adalah siswa lain yang juga berprestasi, namun memiliki sifat sedikit arogan dan suka meremehkan orang lain, terutama mereka yang tidak setara dengannya secara status sosial. Ia seringkali melontarkan sindiran halus tentang privilege dan latar belakang ketika ada kesempatan. Ratna tahu Kevin akan menjadi orang pertama yang akan mencibir jika ia tahu tentang pekerjaan ibunya. Bayangan cibiran Kevin adalah salah satu pemicu terbesar kecemasannya. Beberapa hari kemudian, Ratna semakin merasakan tekanan. Setiap obrolan tentang wisuda di kelas, setiap pertanyaan tentang kehadiran orang tua, membuat dadanya sesak. Ia melihat teman-temannya begitu antusias mendiskusikan gaun, setelan jas, dan bahkan tempat makan-makan setelah acara wisuda bersama keluarga besar mereka. Ratna hanya bisa tersenyum simpul, menghindari detail-detail yang menyudutkannya. Pulang sekolah, ia menemukan ibunya sedang memilah tumpukan botol plastik di teras rumah. Bau plastik dan sisa-sisa minuman yang kadang menempel, meskipun samar, selalu membuatnya menahan napas. Bu, tidak perlu sampai larut malam begini, Bu. Ibu harus istirahat, kata Ratna mencoba menutupi rasa risihnya. Bu Lastri mendongak, tersenyum lelah. Tidak apa-apa, Nak. Sebentar lagi selesai. Botol-botol ini kan banyak. Lumayan kalau dijual bisa dapat tambahan untuk kebutuhanmu nanti. Sebentar lagi wisuda. Pasti banyak keperluan, kan? Kata wisuda. Lagi. Kali ini, Ratna merasa sedikit tertekan. Tidak banyak kok, Bu. Lagi pula, kan Ratna sudah bilang, orang tua tidak bisa masuk. Ibu tidak perlu repot-repot menyiapkan apa-apa. Bu Lastri menghentikan tangannya, menatap Ratna dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tidak bisa masuk pun, Nak. Ibu tetap ingin kau tampil terbaik. Ibu sudah menabung sedikit-sedikit, Nak. Ibu akan siapkan baju baru untukmu nanti. Dan ibu akan datang mengantar sampai gerbang sekolah, ya? Biar ibu bisa melihatmu dari jauh. Ratna menelan ludah. Ia tahu, permintaan itu sangat sederhana, sangat wajar. Tapi bayangan ibunya berdiri di luar gerbang, dengan pakaian sederhana, di tengah kerumunan orang tua siswa lainnya yang mungkin lebih rapi dan berkelas, membuatnya kembali dihantam rasa malu. Ia takut pandangan sinis teman-temannya. Ia takut Kevin akan melihat. Tidak usah, Bu, ucap Ratna, sedikit lebih keras dari yang ia inginkan. Nanti Ratna bisa berangkat sendiri. Ibu kan sudah sibuk bekerja. Jangan sampai membuang waktu hanya untuk mengantar Ratna ke sekolah. Bu Lastri terdiam, tangannya kembali memilah botol, namun gerakannya tampak melambat. Tapi, Nak, ini kan wisudamu. Momen penting. Suaranya terdengar lebih pelan, seperti bisikan. Ratna berusaha memaksakan senyum. Iya, Bu, penting. Tapi Ratna sudah besar, bisa berangkat sendiri. Ibu jangan khawatir. Ratna akan cerita semua nanti. Yang penting ibu sehat dan terus bekerja. Kalimat terakhir itu, terus bekerja, terdengar seperti penekanan halus agar ibunya tetap di dunianya. Tidak terlalu ikut campur dengan dunianya di sekolah. Ratna tahu itu kejam. Ia tahu ia sedang egois. Namun, bayang-bayang ketakutan akan penilaian orang lain terasa lebih nyata, lebih mendominasi, ketimbang rasa bersalah yang menusuk-nusuk di dalam hatinya. Ia ingin menjaga jarak antara kedua dunianya, dunia sekolah yang gemerlap dan dunia rumah yang sederhana.
Ia tidak ingin keduanya bertabrakan, apalagi di hari penting seperti wisuda. Semakin dekat hari H, semakin tegang perasaan Ratna. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia melakukan ini demi kebaikan semua, demi menjaga martabatnya, demi tidak membebani ibunya. Ia merancang skenario dalam benaknya. Bagaimana ia akan menceritakan momen wisuda kepada ibunya nanti? Bagaimana ia akan membalas semua kebaikan ibunya setelah ia lulus dan sukses? Ia bahkan sudah membayangkan akan membelikan ibunya rumah yang layak, agar Bu Lastri tidak perlu lagi memulung. Namun, semua rencana itu terasa kosong, hampa, tanpa kehadiran sang ibu di momen terpenting dalam hidupnya. Ia tidak menyadari, semakin ia berusaha lari dari kenyataan, semakin cepat pula kenyataan itu akan mengejarnya, dengan cara yang tak pernah ia duga. Minggu terakhir sebelum wisuda terasa seperti napas yang tertahan. Udara di sekolah terasa dipenuhi ekspektasi dan kegembiraan, namun bagi Ratna justru menyesakkan. Setiap poster acara wisuda yang terpampang di mading sekolah, setiap notifikasi, grup obrolan kelas tentang persiapan terakhir, mengiris batinnya. Ia melihat teman-temannya begitu antusias mendiskusikan daftar tamu yang akan mereka bawa, mulai dari orang tua, kakek nenek, paman, bibi, bahkan adik-adik sepupu. Mereka merencanakan pesta makan-makan di restoran mewah setelah acara. Semua detail itu seperti duri yang menusuk, mengingatkan Ratna pada kenyataan pahit yang ingin ia sembunyikan. Ketakutan Ratna akan dihakimi, dicibir, atau bahkan dikasihani, semakin memuncak. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Kevin atau teman-teman lain yang selalu memandang status sosial jika mereka melihat ibunya, Bu Lastri, hadir di wisuda. Membayangkan bisik-bisik, tatapan merendahkan, dan senyum sinis yang mungkin ia terima, membuat seluruh tubuhnya menegang. Ia telah bekerja keras membangun citra diri yang sempurna di SMA Nusa Bangsa, sebuah citra yang jauh dari aroma sampah atau tangan kasar seorang pemulung. Ia tidak ingin semua itu runtuh di hari terpenting dalam hidupnya. Malam itu, pulang sekolah, Ratna menemukan ibunya sedang menjahit seragam wisuda Ratna yang baru saja diambil dari tukang jahit. Terusan putih bersih dengan aksen rendah di lengan, terlihat begitu indah di tangan Bu Lastri yang sudah keriput. "Wah, sudah jadi, Nak," kata Bu Lastri, menatap seragam itu dengan bangga. "Cantik sekali, pasti pas di badanmu." Ibu jadi tidak sabar melihatmu memakainya. Senyum di wajah ibunya begitu tulus, begitu penuh harapan, hingga membuat tenggorokan Ratna tercekat. Seharusnya ia membalas senyum itu dengan kegembiraan. Seharusnya ia memeluk ibunya dan berterima kasih atas semua pengorbanan ini. Namun, yang keluar dari mulutnya justru adalah keputusan yang telah ia pertimbangkan matang-matang, meski menyakitkan. "Bu," panggil Ratna, suaranya sedikit bergetar. Ia menunduk, menghindari tatapan mata ibunya. "Ratna, ingin bicara serius?" Bu Lastri menghentikan jahitannya, menatap putrinya dengan cemas. "Ada apa, Nak? Kau terlihat gelisah." Ratna menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. "Tentang wisuda, Bu. Kan Ratna sudah bilang kalau aturannya ketat. Hanya siswa dan guru yang boleh masuk. Nah, tadi guru wali kelas memberitahu lagi kalau nanti di hari H akan ada penjagaan ketat di pintu masuk aula. Bahkan ada daftar nama yang boleh masuk. Hanya yang terdaftar saja." Ia menambahkan detail yang tidak ada, memperkuat kebohongan agar ibunya percaya. Ia tahu, ibunya tidak mungkin mengecek kebenaran informasinya. Jadi, ibu tidak perlu datang. "Bu, nanti malah ibu kesulitan masuk." Ratna tidak ingin ibu capek-capek datang ke sana tapi tidak bisa masuk. Ratna janji, Ratna akan video call ibu saat acara puncak, atau nanti Ratna ceritakan detailnya. Suasana hening sejenak, hanya suara napas Bu Lastri yang terdengar, begitu pelan. Mata Bu Lastri, yang biasanya memancarkan kehangatan, kini meredup. Senyum bangga yang tadinya merekah, perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi kecewa yang mendalam. Ratna bisa melihat bibir ibunya sedikit bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tak sanggup. "Begitukah, Nak?"
Akhirnya Bu Lastri bersuara, suaranya pelan dan serak, seperti bisikan angin. Aturannya jadi seketat itu ya? Ratna mengangguk cepat. Iya Bu, daripada nanti Ibu kecewa atau malah merasa tidak nyaman karena tidak bisa masuk, lebih baik Ibu di rumah saja. Ratna, tidak apa-apa sendiri di sana. Bohong, ia tidak apa-apa. Ia ingin ibunya ada di sana, tapi rasa malunya jauh lebih besar dari keinginan itu. Bu Lastri menunduk, tangannya memegang seragam wisuda Ratna. Jemarinya yang kasar mengusap kain halus itu perlahan. Ratna bisa merasakan atmosfer di ruangan itu berubah, menjadi dingin dan hampa. Ada rasa sakit yang tak terlukiskan di hati ibunya, dan Ratna tahu, ia adalah penyebabnya. Ia telah menikam hati wanita yang paling mencintainya. Baiklah, nak, kata Bu Lastri akhirnya, nada pasrah yang begitu menyayat hati. Jika memang aturannya begitu, tidak apa-apa. Ibu tidak ingin menyusahkanmu. Ibu akan di rumah saja, menunggu kabar darimu. Ia memaksakan senyum tipis, sebuah senyum yang lebih mirip senyuman menahan tangis. Senyum itu seolah berkata, demi kebahagiaanmu, nak, Ibu akan melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti mengorbankan keinginan terbesar Ibu. Ratna merasa tenggorokannya tercekat. Ia ingin menarik kembali kata-katanya. Ia ingin berteriak, tidak, Bu, Ibu datang saja. Aku tidak peduli apa kata orang. Tapi kata-kata itu hanya bergema di kepalanya. Tidak mampu ia ucapkan. Rasa malu dan ketakutan akan penilaian orang lain telah membutakan hatinya. Ia hanya bisa mengangguk, lalu bergegas masuk ke kamarnya, pura-pura ada tugas yang harus diselesaikan. Di balik pintu kamarnya yang tertutup, Ratna bisa mendengar suara Bu Lastri kembali menjahit, namun kali ini terdengar lebih lambat, lebih lesu. Setiap jahitan seolah adalah tetesan air mata yang tertahan. Ratna menjatuhkan diri di kasur, membenamkan wajahnya di bantal, dan membiarkan air mata yang selama ini ia tahan tumpah membasahi bantalnya. Ia merasa kejam, egois, dan pengecut. Bagaimana bisa ia melakukan ini pada ibunya? Ibu yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Namun, keputusan itu sudah terucap. Retakan antara dua dunia yang ia coba jaga, kini semakin melebar. Ia tidak tahu bahwa keputusan yang ia anggap demi kebaikan ini justru akan membawa konsekuensi yang tak terduga, mengubah segalanya, dan menyingkap kebenaran yang jauh lebih besar dari sekadar rasa malu. Beberapa hari terakhir menjelang wisuda berlalu bagai mimpi buruk bagi Ratna. Setiap obrolan teman-teman tentang pakaian wisuda, rencana foto keluarga, hingga daftar tamu, seperti mengikis ketenangan hatinya. Ia mencoba menutupi kegelisahannya dengan senyum yang dipaksakan, fokus pada tugas-tugas akhir, dan berpura-pura sibuk. Di sekolah, persiapan terlihat begitu gemerlap. Aula utama sudah mulai didekorasi dengan bunga-bunga segar dan kain-kain satin berkilau. Para guru sibuk mengatur daftar nama siswa yang akan dipanggil, memastikan setiap detail sempurna. Ratna, kamu sudah coba baju wisudamu? Tanya Kirana suatu sore di perpustakaan. Aku penasaran deh, pasti cocok sekali denganmu. Kamu kan memang pantas jadi pusat perhatian. Ratna tersenyum tipis. Sudah kok, ibuku yang menyiapkan semuanya. Ia berusaha terdengar santai, padahal ada kerikil tajam di hatinya setiap kali teringat bagaimana ibunya menjahit rendah di gaun wisuda itu dengan tatapan penuh harapan yang kemudian meredup. Hebat ibumu ya, telaten sekali, puji Kirana tulus. Ibuku malah sibuk sendiri dengan persiapan pesta di rumah. Ratna hanya bisa mengangguk, hatinya terasa perih. Ia tahu, ibunya melakukan semua itu dengan segenap cinta dan pengorbanan, tanpa mengharapkan balasan apapun. Ibu bahkan rela tidak melihat putri semata, wayangnya di wisuda demi kenyamanan Ratna. Di rumah, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Bu Lastri tidak lagi banyak bertanya tentang wisuda. Ia tetap bekerja seperti biasa, mengais sampah, namun gerakannya terlihat sedikit lebih lambat, dan tatapan matanya seringkali kosong, menerawang jauh. Ratna tahu, itu adalah dampak dari keputusannya. Ibunya tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah, tapi sorot mata dan gerak-gerik tubuhnya menunjukkan
luka yang mendalam. Suatu malam, Ratna melihat ibunya duduk di teras, di samping gerobak yang sudah kosong. Bu Lastri sedang membersihkan sebuah koper tua yang terbuat dari bahan koper besi. Koper itu terlihat sangat lusuh, dengan beberapa bagian berkarat, seolah telah melalui berbagai perjalanan waktu. Ratna ingat koper itu peninggalan ayahnya yang sudah lama tidak dipakai. "Sedang apa, Bu?" tanya Ratna, menghampiri. Bu Lastri mendongak, tersenyum kecil. "Oh, ini nak, hanya membersihkan saja. Dulu, koper ini selalu bapakmu bawa setiap kali pergi jauh. Kata bapakmu, koper ini bisa menyimpan kenangan, jadi ibu rawat saja." Bu Lastri mengusap permukaan koper itu dengan kain basah, seolah mengusap sebuah benda pusaka. Ratna hanya mengangguk, tidak terlalu memikirkan. Ia lebih memikirkan bagaimana ia akan melewati hari wisuda tanpa ibunya. Meskipun telah dilarang, Bu Lastri tetap menyiapkan segala kebutuhan Ratna untuk wisuda dengan teliti. Ia memastikan seragam putih bersih dan tidak ada satupun benang yang lepas. Ia menyisihkan uang dari hasil jerih payahnya memulung untuk membelikan Ratna sepatu baru dan perlengkapan rias sederhana agar putrinya tampil maksimal. Setiap kali Ratna melihat ibunya menyiapkan hal-hal kecil itu dengan senyum tulus, hatinya berdenyut sakit. Ia tahu, di balik senyum itu, ada keinginan kuat untuk hadir, untuk menyaksikan langsung momen penting putrinya. "Nanti jangan lupa makan. Yang banyak ya, nak. Ibu sudah siapkan bekal kesukaanmu," kata Bu Lastri suatu pagi, saat Ratna bersiap berangkat. "Walaupun ibu tidak bisa masuk, ibu ingin kau tetap kuat dan sehat." Ratna hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang mendesak keluar. Imri menjadi anak yang paling durhaka di dunia. Ia telah mengambil kebahagiaan sederhana ibunya. Tekanan emosional yang dialami Ratna tidak hanya berasal dari rasa bersalahnya, tetapi juga dari ekspektasi tinggi orang-orang di sekitarnya. Semua orang berharap ia akan menjadi lulusan terbaik, berpidato di panggung, dan tampil memukau. Ia merasa harus menjaga citra itu tetap utuh, tidak boleh ada cacat sedikit pun, terutama yang berkaitan dengan latar belakang keluarganya. Ia seringkali memikirkan bagaimana ia akan menghadapi Kevin atau teman-teman lain yang suka bergosip jika kebenaran tentang ibunya terungkap. Bayangan itu terus menghantuinya, membuat ia semakin mengunci diri dalam kebohongannya. Ratna menghabiskan malam-malamnya dengan latihan pidato, mempelajari kembali materi pelajaran, dan mencoba tidur. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah ibunya yang sedih selalu muncul. Ia tahu, ia telah menyakiti ibunya, namun ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ia merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia sekolah yang ia perjuangkan, mati-matian untuk menjadi yang terbaik, dan dunia rumah yang sederhana namun penuh kasih sayang yang kini ia abaikan. Ia tidak menyadari bahwa semakin ia mencoba memisahkan kedua dunia ini, semakin kuat pula ikatan takdir yang akan menyatukan keduanya di titik puncaknya. Ia tak pernah membayangkan bahwa momen wisuda itu, yang ia anggap sebagai akhir dari sebuah perjalanan, justru akan menjadi awal dari sebuah pelajaran hidup yang tak terlupakan. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih cerah dan hangat dari biasanya. Langit biru membentang luas, dihiasi awan putih tipis yang bergerak malas. Hari ini adalah hari wisuda. Hari yang telah lama dinanti Ratna, hari puncak dari perjuangan belasan tahunnya. Namun, alih-alih diliputi kegembiraan murni, hatinya terasa seperti kepompong yang terjerat, penuh dengan perasaan campur aduk. Bangga, senang, tapi juga dihantui rasa bersalah yang menusuk. Di rumah sederhana mereka, Bu Lastri sudah bangun sejak fajar menyingsing. Ia tidak pergi memulung hari ini. Seluruh perhatiannya tertuju pada Ratna. Ia menyiapkan sarapan istimewa. Nasi kuning dengan lauk telur dadar dan orek tempe. Masakan kesukaan Ratna. Meskipun ia tahu tidak akan bisa masuk ke aula, Bu Lastri tetap ingin memastikan putrinya memulai hari penting ini dengan perut kenyang dan hati yang tenang. "Makan yang banyak, nak," ucap Bu Lastri lembut, menyodorkan piring kepada Ratna yang masih terlihat mengantuk. "Hari ini hari besarmu. Kau harus punya banyak energi." Ratna mencoba tersenyum,
Meski rasanya sulit, ia melihat sorot mata ibunya yang penuh cinta. Namun juga ada gurat kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Perasaan bersalah kembali menghantamnya. "Terima kasih, Bu," jawab Ratna pelan, mencoba menikmati sarapan yang terasa hambar di lidahnya. Setelah sarapan, tibalah saatnya Ratna mengenakan seragam wisudanya. Gaun putih bersih yang dijahitkan ibunya tampak begitu pas di tubuh Ratna. Bu Lastri membantu Ratna merapikan rambutnya, menyisir setiap helai dengan telaten, lalu menyematkan jepit rambut kecil pemberiannya. Tangannya yang kasar terasa begitu lembut saat menyentuh kulit kepala Ratna. "Kau cantik sekali, Nak," bisik Bu Lastri, matanya berkaca-kaca. Ada kebanggaan yang meluap, bercampur dengan rona kesedihan yang pekat. "Ibu sangat bangga padamu." Ratna menatap pantulan dirinya di cermin, melihat sosok yang sempurna di luar, namun hancur di dalam. Ia memeluk ibunya erat-erat, seolah ingin menyampaikan permintaan maaf dan rasa terima kasih yang tak terucap. "Terima kasih untuk semuanya, Bu," ucap Ratna, suaranya sedikit tercekat. Ia bisa merasakan bahu ibunya sedikit bergetar. Momen keberangkatan pun tiba. Ratna sudah siap dengan toga di tangan dan senyum yang berusaha ia paksakan. Bu Lastri mengantar Ratna hingga ke gerbang rumah mereka yang sederhana. Ia memegang tangan Ratna, mengusapnya perlahan. "Belajar yang rajin, Nak. Jadilah orang baik dan berguna. Ibu selalu mendoakanmu," pesan Bu Lastri. Matanya menatap dalam mata putrinya. "Nanti, kalau sudah selesai, langsung pulang ya. Ibu akan menyiapkan masakan kesukaanmu lagi." Ratna mengangguk. Ia tidak berani menatap ibunya terlalu lama, takut air matanya akan tumpah di sana juga. "Ratna berangkat dulu, Bu. Ibu jaga diri baik-baik di rumah." Kemudian, Ratna melangkah pergi, menuju jalan raya mencari angkutan umum. Ida menoleh ke belakang. Ia tahu, ibunya pasti masih berdiri di gerbang, memandangi punggungnya hingga tak terlihat. Setiap langkah terasa berat, seolah membawa beban ribuan ton. Ia merasa lega karena berhasil menjalankan rencananya. Tidak ada risiko ibunya akan dilihat oleh teman-temannya. Namun, di sisi lain, hati kecilnya menjerit. Ia telah merenggut hak seorang ibu untuk melihat putrinya bersinar di hari paling penting dalam hidupnya. Setibanya di SMA Nusa Bangsa, suasana sudah sangat ramai. Mobil-mobil mewah berjejer di sepanjang jalan. Orang tua siswa berbondong-bondong masuk ke area parkir khusus. Ratna melihat Kirana dan Dion sudah menunggunya di depan aula. Mereka tampak rapi dan gembira. "Ratna, akhirnya datang juga. Kamu cantik sekali," seru Kirana, memeluk Ratna. "Cihui, calon mahasiswa teknik, ya?" Dion menyeringai, menepuk bahu Ratna. Ratna membalas senyum mereka, mencoba terlihat sebahagia mungkin. Ia membaur, bergabung dalam keramaian, dan berusaha melupakan bayangan ibunya yang kini mungkin sedang sendirian di rumah, atau mungkin sudah kembali mengais sampah. Ia memaksa dirinya fokus pada upacara wisuda yang akan segera dimulai, pada pidato yang harus ia sampaikan, pada penghargaan yang akan ia terima. Di dalam aula, para siswa sudah menempati tempat duduk masing-masing. Alunan musik orkestra mengiringi masuknya para guru besar dan kepala sekolah. Lampu-lampu sorot menerangi panggung yang megah. Aroma bunga segar memenuhi ruangan. Semua tampak sempurna. Ratna duduk di barisan depan. Jantungnya berdegup kencang. Ia siap. Siap menerima penghargaan. Siap diakui. Siap melangkah ke babak hidup selanjutnya. Ia telah berhasil menjaga rahasianya. Ia telah berhasil menghindari tatapan merendahkan. Namun, di tengah kesempurnaan yang ia ciptakan, ada kekosongan yang menganga di hatinya. Kekosongan yang seharusnya diisi oleh tatapan bangga seorang ibu, pelukan hangat, dan air mata kebahagiaan yang tulus. Ratna tidak tahu bahwa kekosongan itu akan segera terisi. Bukan dengan cara yang ia duga, melainkan dengan sebuah kejutan yang akan mengubah seluruh pandangannya tentang arti sebuah kehormatan dan pengorbanan. Tirai panggung akan segera dibuka, dan di baliknya, sebuah takdir baru menanti. Siap menyingkap kebenaran yang jauh lebih menyentuh dari segala kebohongan yang pernah ia ucapkan. Suasana di aula SMA Nusa Bangsa begitu khidmat.
Ratusan pasang mata tertuju pada panggung yang megah, di mana kepala sekolah dan jajaran guru besar duduk berjejer, siap menganugerahkan tanda kelulusan. Alunan musik orkestra yang merdu mengalun, memenuhi setiap sudut ruangan, menciptakan atmosfer yang syahdu namun penuh kebanggaan. Ratna duduk di barisan depan, hati berdebar, bukan lagi karena rasa bersalah yang menggerogoti, melainkan karena antusiasme yang mulai mengambil alih. Ia siap untuk momen ini. Satu persatu nama siswa dipanggil. Mereka naik ke panggung dengan langkah mantap, menerima ijazah dan jabat tangan dari kepala sekolah, lalu berpose untuk diabadikan oleh kilatan kamera. Tepuk tangan riuh selalu menyertai setiap panggilan nama. Ratna mengamati teman-temannya, melihat senyum bangga di wajah mereka, dan tatapan haru dari para orang tua yang duduk di kursi tamu. Ia merasakan sedikit nyeri di hatinya, namun ia mencoba mengabaikannya. Ini adalah hari kemenangannya, dan ia berhak menikmatinya. Setelah prosesi penyerahan ijazah umum, tibalah saat yang paling dinanti, pengumuman siswa terbaik. Mikrofon dipegang oleh kepala sekolah, Bapak Hardiman, seorang pria parubaya yang berwibawa. Dan sekarang, suaranya menggema di seluruh penjuru aula. Momen yang kita nantikan bersama. Penghargaan untuk siswa dengan prestasi akademik dan non-akademik terbaik selama 3 tahun belajar di SMA Nusa Bangsa. Penghargaan ini diraih oleh... Jantung Ratna berdetak kencang, memukul-mukul dadanya. Ia tahu ini adalah namanya. Ia telah bekerja sangat keras untuk mencapai titik ini. Ini adalah impiannya. Ananda Ratnasari, gemuruh tepuk tangan membahana, lebih meriah dari sebelumnya. Sorot lampu langsung mengarah ke arah Ratna. Sebuah senyum lebar merekah di wajahnya, senyum tulus yang telah lama tidak ia rasakan. Ia bangkit dari tempat duduknya, melangkah maju dengan anggun, menuju panggung yang kini terasa seperti panggung dunia baginya. Rasa bangga membanjiri dirinya, melenyapkan sejenak semua kecemasan, dan rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. Ia membayangkan bagaimana ibunya akan tersenyum bangga di rumah saat ia bercerita tentang momen ini nanti. Saat ia menaiki anak tangga terakhir, tepat di tengah keriuhan tepuk tangan dan decak kagum, tiba-tiba sebuah pergerakan di pintu masuk, aula menarik perhatian sebagian orang. Bisik-bisik mulai terdengar, seperti riak air yang memecah ketenangan. Ratna, yang sudah berada di atas panggung, sesaat menoleh ke arah sumber keributan. Seorang wanita paruh baya tampak melangkah masuk dengan ragu-ragu, namun pasti. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat tanah, yang meski terlihat tua, namun disetrika dengan rapi dan bersih. Rambutnya disanggul tinggi, menampakkan beberapa helai uban yang memutih. Wajahnya lelah, namun ada sorot mata penuh harapan yang tak bisa disembunyikan. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah koper tua yang terlihat lusuh dan berkarat, diseret dengan susah payah. Koper itu begitu kontras dengan suasana aula yang mewah dan modern. Seluruh pandangan mata di aula kini tertuju pada wanita itu. Bisikan-bisikan semakin keras. Siapa itu? Kok masuk? Dari mana dia? Ratna merasa seluruh darahnya surut. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Senyum di wajahnya memudar, tergantikan oleh ekspresi pucat pasi. Tubuhnya menegang, kaku seperti patung. Ia mengenali wanita itu, sangat mengenalnya. Itu adalah ibunya, Bu Lastri. Bagaimana bisa? Bagaimana ibunya bisa masuk? Ia sudah berbohong, ia sudah melarang, ia sudah membuat ibunya berjanji tidak datang. Kini, di momen puncaknya, di hadapan semua teman-temannya, semua guru, dan orang tua siswa lainnya, ibunya ada di sana. Dengan pakaian sederhananya, dengan wajah lelahnya, dan dengan koper tua yang lusuh itu. Bayangan Kevin yang sinis, tatapan merendahkan, semua bisikan yang ia takutkan, kini seolah menjadi kenyataan. Kevin, yang duduk di barisan depan, menoleh ke arah Ibu Ratna, lalu melirik Ratna di panggung dengan seringai samar di bibirnya. Beberapa teman lain mulai berbisik sambil menunjuk ke arah Ibu Ratna. Ratna ingin bumi menelannya. Ia ingin lari. Ia ingin menghilang. Rasa malu yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam,
kini meledak dengan dahsyat, membakar seluruh dirinya. Bu Lastri tampaknya tidak peduli dengan bisik-bisik di sekelilingnya, terus berjalan perlahan. Matanya lurus menatap ke arah panggung, ke arah Ratna. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum tulus yang mencerminkan rasa bangga seorang ibu yang ingin menyaksikan putrinya bersinar. Ia tidak tahu bahwa kedatangannya telah memicu gejolak emosi yang luar biasa di hati Ratna. Ia hanya ingin mendekat, ingin melihat Ratna lebih jelas, ingin berbagi kebahagiaan di hari bersejarah ini, tanpa menyadari bahwa koper tua yang ia bawa akan segera menjadi kunci yang akan membuka seluruh kebenaran, mengubah rasa malu menjadi kebanggaan, dan menjungkir balikkan semua asumsi yang ada di aula itu. Momen pengakuan puncak Ratna kini berubah menjadi panggung bagi sebuah drama tak terduga yang akan mengguncang hati banyak orang. Waktu seolah berhenti berputar, mata Ratna terpaku pada sosok ibunya yang kini sudah berada di dekat barisan kursi paling depan, hanya beberapa meter dari panggung. Bisik-bisik di aula semakin nyaring, bercampur dengan decak keheranan. Beberapa siswa menunjuk ke arah Bu Lastri. Ada yang menahan tawa, dan ada pula yang berbisik-bisik. Itu ibunya Ratna ya? Wajah Ratna terasa panas, hatinya seperti diremas-remas. Rasa malu itu kini bukan lagi samar, melainkan sebuah gelombang besar yang menerjang, menenggelamkan semua kebanggaan yang baru saja ia rasakan. Bu Lastri tampaknya menyadari perhatian yang tertuju padanya, berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah panggung, menatap putrinya dengan senyum tipis. Senyum itu, bagi Ratna, adalah campuran antara permintaan maaf karena telah datang dan kebanggaan yang tak terbendung. Kevin, yang masih duduk di barisan depan, menyeringai. Ia menyikut teman di sebelahnya, lalu membisikkan sesuatu sambil melirik ke arah Ratna dengan pandangan merendahkan. Ratna melihatnya. Itu adalah momen yang paling ia takuti. Kepala sekolah, Bapak Hardiman, yang semula terpaku di podium, akhirnya sadar dari keheranan. Ia mencoba menenangkan suasana. Harap tenang, hadirin sekalian. Kita akan melanjutkan acara penghargaan. Ia memberi isyarat kepada Ratna untuk melanjutkan posisinya, namun Ratna seolah terpaku, tidak mampu bergerak. Di tengah kebingungan itu, Bu Lastri tiba-tiba melakukan sesuatu yang tak terduga. Dengan tangan bergetar, ia meletakkan koper tua lusuh yang dibawanya di lantai, tepat di samping kakinya. Suara benturan koper dengan lantai marmer yang nyaring menarik perhatian semua orang. Semua mata kembali terarah padanya. Ia lalu menunduk, membuka kunci koper yang sudah berkarat itu dengan hati-hati. Saat penutup koper terangkat, sebuah kilauan cahaya memancar dari dalamnya. Bukan kilauan sampah, bukan pula tumpukan botol plastik, melainkan pantulan cahaya keemasan yang begitu mencolok. Seluruh aula menjadi hening seketika. Bisik-bisik berhenti. Setiap pasang mata terpaku pada apa yang muncul dari dalam koper tua itu. Ratna, dari atas panggung, menahan napas. Ia melihat dengan jelas isi koper itu. Jantungnya bergemuruh, namun kali ini bukan karena malu, melainkan karena kebingungan dan setitik rasa penasaran. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Bu Lastri mulai mengeluarkan satu persatu isi koper itu. Yang pertama keluar adalah sebuah piala perak yang mengkilap, lalu disusul oleh medali emas yang berantai biru. Kemudian, tumpukan sertifikat penghargaan yang digulung rapi, diikat dengan pita sutra, keluar dari dalam koper. Ada pula beberapa piagam dan trofi dengan berbagai ukuran. Semua benda itu, dari yang paling kecil hingga yang paling besar, bersih terawat, seolah baru saja dipoles. Mereka tertata rapi di dalam koper, menunjukkan bahwa pemiliknya sangat menghargai setiap benda tersebut. Bu Lastri meletakkan semua penghargaan itu di lantai di sampingnya, membentuk tumpukan kecil yang berkilauan. Ia lalu mendongak, menatap putrinya di panggung, lalu mengarahkan pandangannya ke seluruh hadirin yang masih terdiam. "Maafkan, saya telah mengganggu acara ini," suara Bu Lastri terdengar. Serak namun jelas, memecah keheningan. Mikrofon panitia yang ada di dekat pintu segera diarahkan padanya. "Saya tahu, saya tidak seharusnya berada di sini. Tapi,
Saya tidak bisa menahan diri. Ia mengambil napas dalam-dalam. Pandangannya kembali menatap Ratna dengan penuh kasih sayang. Saya adalah ibu dari Ratna Sari. Putri saya, yang baru saja kalian panggil sebagai siswa terbaik. Senyum bangga kembali merekah di wajahnya. Kali ini lebih jelas dan tulus. Suara Bu Lastri, meski pelan, menggema di seluruh aula yang hening. Setiap kata yang keluar dari bibirnya bagaikan tetesan embun yang jatuh di atas hati Ratna yang kering. Sejak Ratna kecil, lanjut Bu Lastri, suaranya kini sedikit lebih kuat, dipenuhi kebanggaan seorang ibu. Saya selalu tahu dia istimewa. Dia selalu ingin belajar, selalu ingin menjadi yang terbaik. Dan ini semua adalah buktinya. Ia menunjuk kembali tumpukan medali dan piala yang berkilauan di samping kopernya. Setiap kali Ratna mendapatkan ini, ujarnya, meraih sebuah medali perak yang dulunya ia dapatkan di Olimpiade Matematika Sekolah Dasar. Saya merasa seperti mendapatkan harta karun. Saya tahu, saya tidak bisa memberikan kemewahan seperti orang tua lain. Pekerjaan saya, sebagai pemulung, membuat saya sering merasa tidak pantas. Bu Lastri menelan ludah, suaranya sedikit bergetar karena emosi yang tertahan. Tapi saya selalu berusaha. Saya menyisihkan setiap rupiah yang saya dapat. Bukan hanya untuk sekolahnya, tapi juga untuk merawat semua ini. Saya membersihkannya, mengelapnya agar tidak berkarat, agar tidak rusak. Karena bagi saya, ini bukan sekadar piala atau medali. Ini adalah jejak mimpi Ratna, jejak kerja kerasnya, dan jejak kasih sayang yang tak pernah putus dari saya. Ia lalu menatap lurus ke arah Ratna. Mata tuanya kini berbinar, dipenuhi air mata kebahagiaan yang tulus. Saya datang bukan untuk merendahkan putri saya. Saya datang untuk menunjukkan pada semua orang di sini betapa bangganya saya memiliki anak sehebat Ratna. Dan saya ingin Ratna tahu bahwa meskipun ibu seorang pemulung, ibu akan selalu mendukung penuh setiap langkahmu. Ibu akan selalu ada untukmu, nak. Suasana di aula berubah drastis. Yang tadinya bisik-bisik meremehkan, kini digantikan oleh hening yang penuh haru, lalu disusul oleh decak kagum yang membahana. Kevin, yang semula menyeringai, kini menunduk, wajahnya memerah karena malu. Kirana, sahabat Ratna, terlihat menyeka sudut matanya. Dion, yang biasanya cuek menatap Bu Lastri dengan tatapan penuh hormat. Para guru dan kepala sekolah yang menyaksikan adegan itu, menatap Bu Lastri dengan takjub, dan kemudian menatap Ratna dengan sorot mata yang lembut, penuh pengertian. Air mata yang selama ini ditahan Ratna, kini tumpah ruah membasahi pipinya. Bukan lagi air mata malu, melainkan air mata penyesalan yang mendalam dan haru yang tak terkira. Ia melihat ibunya, wanita yang telah mengorbankan seluruh hidupnya, berdiri di sana dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, mengungkapkan cinta yang begitu besar, kebohongan yang ia ciptakan, rasa malu yang ia pelihara, kini terasa begitu picik dan tak berarti di hadapan ketulusan ibunya. Ia teringat setiap momen ia melarang ibunya datang, setiap kebohongan yang ia ucapkan, setiap kali ia merasa risih dengan pekerjaan ibunya. Hatinya seperti dirobek. Ia merasa menjadi anak yang paling tidak tahu diuntung. Bagaimana bisa ia tidak menghargai pengorbanan sebesar ini? Bagaimana bisa ia membiarkan rasa malu sesaat mengalahkan kasih sayang sejati? Tanpa pikir panjang, Ratna berlari. Ia turun dari panggung dengan cepat, menerobos kerumunan siswa dan orang tua yang kini menyingkir, membuka jalan baginya. Matanya hanya tertuju pada satu sosok, ibunya. "Ibu," seru Ratna, suaranya tercekat oleh tangis. Bu Lastri mendongak, matanya membesar saat melihat Ratna berlari ke arahnya. Sebelum ibunya sempat berkata apa-apa, Ratna sudah menjatuhkan diri, memeluk ibunya erat-erat, menenggelamkan wajahnya di bahu Bu Lastri yang terasa hangat. "Maafkan Ratna, Bu, maafkan Ratna," isaknya. "Ratna jahat, Ratna bodoh, Ratna malu pada diri Ratna sendiri, bukan pada ibu. Maafkan Ratna, Bu." Bu Lastri membalas pelukan putrinya tak kalah erat. Air mata membasahi pipinya, namun ia tersenyum. "Tidak, nak, tidak. Kau tidak jahat. Kau putri terbaik, Ibu. Ibu mengerti." Ia membelai rambut Ratna dengan lembut.
Yang penting sekarang kau sudah tahu, Nak. Kau sudah tahu hati ibu. Sontak, seluruh aula pecah dalam tepuk tangan yang mengguruh. Bukan tepuk tangan biasa, melainkan tepuk tangan penuh penghormatan, kekaguman, dan haru. Banyak mata yang ikut berkaca-kaca menyaksikan pemandangan menyentuh itu. Di tengah panggung, kepala sekolah Bapak Hardiman ikut tersenyum, mengangguk penuh pengertian. Kevin dan teman-temannya yang semula meremehkan, kini terlihat terdiam, menyadari kesalahan mereka. Momen itu, di mana seorang ibu memulung dan putrinya, yang berprestasi bertemu dalam pelukan haru di depan umum, menjadi saksi bisu akan kekuatan cinta sejati dan pengorbanan yang tak ternilai. Ratna menyadari, semua piala dan medali yang ia raih, tidak ada artinya jika ia tidak bisa menghargai sumber dari semua itu, kasih sayang tulus dari ibunya. Hari wisuda itu, yang semula ia takuti akan menjadi hari paling memalukan, justru menjadi hari paling berharga, hari di mana ia menemukan kembali jati dirinya dan arti sesungguhnya dari sebuah kebanggaan. Bagaimana dengan bab ini? Apakah sudah berhasil menghadirkan puncak emosi dan resolusi konflik yang Anda harapkan? Selanjutnya kita akan masuk ke bab 9 yang membahas dampak setelah kejadian ini. Panggung wisuda telah usai. Keriuhan aula perlahan mereda, namun gaung dari peristiwa yang baru saja terjadi masih terasa kuat, mengalir di udara. Ratna masih memeluk erat ibunya, seolah enggan melepaskan. Ia merasakan kehangatan yang tak pernah ia sadari telah ia rindukan. Pelukan itu bukan sekadar pelukan fisik, melainkan pelukan batin yang menyembuhkan luka-luka penyesalan di hatinya. "Maafkan Ratna, Bu," bisiknya lagi, air mata masih mengalir, namun kali ini bercampur dengan senyum lega. Ratna benar-benar minta maaf. Bu Lastri mengusap punggung Ratna. "Sudah, Nak, tidak apa-apa. Ibu tidak pernah marah. Ibu tahu, kau pasti punya alasan sendiri." Kalimat itu, diucapkan tanpa sedikit pun nada menyalahkan, justru membuat Ratna semakin merasa bersalah sekaligus terharu. Betapa besar hati ibunya. Perlahan, Ratna melepaskan pelukannya, menatap ibunya dengan mata sembab. Di sekeliling mereka, orang-orang mulai mendekat. Bukan dengan tatapan meremehkan, melainkan dengan sorot mata penuh kekaguman. Kepala sekolah, Bapak Hardiman, menghampiri mereka. "Bu Lastri," ucapnya, suaranya lembut dan penuh hormat. "Terima kasih banyak. Anda telah mengajarkan pelajaran yang sangat berharga bagi kami semua hari ini. Sebuah pelajaran tentang cinta sejati dan pengorbanan." Ia mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Bu Lastri, yang disambut dengan senyum tulus oleh sang ibu. Tak lama kemudian Kirana dan Dion ikut mendekat. Wajah Kirana terlihat basah oleh air mata. "Ratna," ucapnya pelan, memeluk sahabatnya. Aku tidak menyangka. Ibumu luar biasa." Dion mengangguk. "Aku sungguh tidak bisa berkata-kata, Ratna. Aku salah besar menilaimu. Ibumu adalah pahlawan sejati." Ratna hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia tidak lagi perlu menyembunyikan apapun. Kebenaran, yang tadinya ia takuti, kini telah membebaskannya. Bahkan Kevin, yang semula tampak ingin menghindar, akhirnya datang menghampiri. Dengan wajah tertunduk, ia berkata, "Maafkan saya, Ratna. Saya tidak seharusnya berpikir buruk." Ratna mengangguk pelan, memberikan senyum singkat tanda memaafkan. Sejak hari itu, kehidupan Ratna berubah drastis. Ia tidak lagi merasakan beban berat di pundaknya. Ia tidak lagi perlu menyembunyikan identitas ibunya. Sebaliknya, ia kini bangga. Kebanggaan yang tulus, yang berasal dari hati, bukan sekadar kebanggaan akan prestasi akademiknya. Ia mulai sering mengajak ibunya keluar, tidak lagi khawatir dengan pandangan orang lain. Ia menceritakan segalanya kepada ibunya, termasuk rasa malunya di masa lalu, dan ibunya mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Di sekolah, perlakuan teman-teman dan guru-guru kepadanya juga berubah. Mereka tidak lagi melihat Ratna sebagai sekadar siswi pintar, melainkan sebagai sosok yang juga memiliki ketangguhan batin dan kejujuran.
Mereka melihat kebesaran hati ibunya yang telah menginspirasi banyak orang. Beberapa teman bahkan mulai menunjukkan empati dan rasa hormat yang lebih besar terhadap pekerja keras seperti Bu Lastri. Ratna, yang kini telah resmi menjadi alumni SMA Nusa Bangsa, mulai merencanakan masa depannya dengan visi yang lebih jelas. Ia akan kuliah di jurusan yang ia impikan, namun kini motivasinya bukan lagi hanya untuk dirinya sendiri. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa mengangkat derajat ibunya, yang bisa memberikan kehidupan yang lebih baik, jauh dari gerobak dan tumpukan sampah. Ia mulai aktif membantu ibunya. Setiap pulang kuliah, ia tak lagi sungkan menemani ibunya memulung, bukan hanya untuk membantu, tetapi juga untuk belajar. Ia melihat langsung bagaimana kerasnya pekerjaan ibunya, dan betapa mulianya setiap receh yang dihasilkan. Kadang, ia juga mencari informasi tentang program-program bantuan atau pelatihan keterampilan untuk para pemulung, berharap bisa membantu ibunya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di kemudian hari. Hubungan Ratna dengan ibunya semakin erat. Mereka sering duduk bersama di teras, berbagi cerita dan tawa. Bu Lastri tidak lagi memendam kesedihan. Senyumnya kini selalu tulus dan cerah. Ia melihat putrinya tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih rendah hati, dan lebih menghargai setiap pengorbanan. Koper tua yang lusuh itu kini disimpan di tempat yang terhormat di rumah mereka. Bukan sebagai barang bekas, melainkan sebagai simbol cinta tak terbatas seorang ibu dan pengingat akan pelajaran berharga yang telah mereka alami. Ratna kini tahu, harta karun yang sebenarnya bukanlah medali atau piala, melainkan kasih sayang tulus dan pengorbanan seorang ibu yang tak pernah meminta balasan. Ini adalah awal yang baru, bukan hanya bagi Ratna, tetapi juga bagi Bu Lastri, meniti hari-hari dengan penuh harapan dan cinta yang takkan pernah pudar. Waktu terus bergulir, membawa Ratna melewati gerbang perkuliahan dan memasuki fase baru dalam hidupnya. Namun, bayangan peristiwa di hari wisudanya, terutama momen pelukan haru dengan sang ibu, tak pernah lekang dari ingatannya. Kisah itu menjadi fondasi kokoh yang membentuk karakternya, menjadikannya pribadi yang lebih dewasa, rendah hati, dan penuh empati. Ratna menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri terbaik di Jakarta sesuai dengan mimpinya. Ia masih berprestasi, namun kali ini ia belajar dengan motivasi yang jauh lebih besar untuk membahagiakan ibunya dan membalas semua pengorbanan yang tak terhingga. Setiap kali ia merasa lelah atau putus asa, ia teringat wajah ibunya, tangan kasarnya, dan koper tua yang menyimpan semua mimpinya. Kekuatan itu mendorongnya untuk terus maju. Hubungan Ratna dengan Bu Lastri semakin erat. Setiap akhir pekan, Ratna menyempatkan diri pulang ke rumah. Ia tak lagi merasa malu menemani ibunya memilah sampah atau mengantarkan hasil mulungan ke pengepul. Justru, ia melihatnya sebagai momen untuk berbagi cerita, tawa, dan kebersamaan. Ia mulai memahami lebih dalam tentang jerih payah ibunya, tentang bagaimana ibunya menghadapi pandangan sinis orang lain, dan bagaimana ibunya tetap bertahan demi dirinya. Ratna belajar banyak tentang ketangguhan dan kesabaran dari ibunya. Suatu hari Ratna berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk studi di luar negeri. Ini adalah impian besar lainnya. Namun, kali ini, ia tidak menyembunyikannya dari ibunya. Ia duduk berdua dengan Bu Lastri, menjelaskan dengan detail semua peluang yang terbuka. Bu Lastri mendengarkan dengan mata berbinar. "Pergilah, nak," kata Bu Lastri dengan senyum tulus. "Raihlah semua mimpimu. Jangan pikirkan ibu di sini. Ibu akan baik-baik saja." Ratna menggelengkan kepala. Ratna tidak akan pergi sebelum ibu bisa hidup lebih nyaman. Ratna akan mencari jalan agar ibu tidak perlu memulung lagi. Bu Lastri terharu mendengar ketulusan putrinya. "Tidak perlu sampai begitu, nak. Ibu sudah bahagia melihatmu sukses." Namun Ratna bertekad. Selama setahun sebelum keberangkatannya, ia mengambil pekerjaan paruh waktu dan menggunakan sebagian beasiswanya untuk memulai sebuah usaha kecil-kecilan bagi ibunya. Dengan modal yang ia kumpulkan, ia membelikan Bu Lastri sebuah mesin jahit bekas yang layak dan memberinya pelatihan singkat. Bu Lastri yang memang pandai menjahit, dengan cepat mengembangkan usahanya.
Ia mulai menerima pesanan jahitan dari tetangga dan bahkan dari beberapa kenalan Ratna. Sedikit demi sedikit, penghasilannya mulai meningkat dan ia tak lagi harus bergantung sepenuhnya pada hasil memulung. Ketika akhirnya tiba waktunya Ratna berangkat ke luar negeri, Bulastri mengantarnya ke bandara. Kali ini, tidak ada rasa malu atau sembunyi-sembunyi. Ratna bangga berjalan bersisian dengan ibunya, yang kini mengenakan pakaian sederhana namun rapi, hasil dari jerih payahnya sendiri. Di mata Ratna, ibunya adalah sosok paling berharga di dunia, jauh melampaui semua gelar dan penghargaan yang pernah ia raih. Cahaya kasih tak terbatas seorang ibu telah menerangi jalan Ratna, tidak hanya dalam meraih prestasi, tetapi juga dalam menemukan jati diri dan makna kehidupan yang sesungguhnya. Koper tua yang lusuh itu, yang kini disimpan di rumah mereka, menjadi pengingat abadi bahwa harta yang paling berharga bukanlah kemewahan atau pengakuan semata, melainkan cinta tulus, pengorbanan tanpa pamrih, dan kehormatan terhadap akar kita. Kisah Ratna dan Bulastri bukan hanya tentang kesuksesan akademik, melainkan tentang perjalanan seorang anak yang belajar menghargai orang tua dan pengorbanan mereka. Ini adalah bukti bahwa kasih sayang seorang ibu adalah kekuatan tak terhingga, yang mampu mengubah rasa malu menjadi kebanggaan, dan mengantarkan putrinya menuju cahaya masa depan yang penuh makna. Ratna kini tahu, ia bukan hanya kebanggaan ibunya, tetapi ibunya adalah kebanggaan terbesar dalam hidupnya, dan itu takkan pernah berubah.